Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Budiman. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang media tanam tanaman hias. Karena begitu banyak pertanyaan yang menanyakan tentang media tanam. Jadi kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan tentang media tanam tanaman hias. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung silahkan di subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya. Oke, langsung saja kita kasih lihat beberapa media yang ada di sini. Kebetulan saya sedang berkunjung ke pemancingan Poyotomo ya kawan-kawan ya. Jadi di sini di nursery-nya itu ada banyak media tanam. Oke, yang pertama di sini ada media tanam sphagnum moss. Nah, ini media tanam sphagnum moss yang bisa digunakan untuk media tanam stek atau juga media tanam anggrek dan juga media tanam untuk jenis tanaman-tanaman yang membutuhkan banyak persediaan air ya. Jadi kita bisa menggunakan moss. Oke, nanti kita lanjut langsung ke contoh-contoh tanaman yang menggunakan media di sini ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada media sekam bakar ya. Nah, ini media sekam bakar yang bisa juga digunakan untuk media tanam. Kemudian ada juga sekam mentah, kemudian ada rockwool. Nah, ini rockwool biasa digunakan untuk persemaian. Itu biasa digunakan untuk semai benih ya. Kemudian di sini ada media tanam kokopit. Ini juga banyak kegunaannya. Kokopit ini juga banyak digunakan untuk media tanam yang tanamannya membutuhkan banyak persediaan air atau menggunakan banyak air dalam pertumbuhannya, karena media kokopit ini menyimpan air. Oke, kemudian ada perlit. Nah, ada perlit, kemudian ada lagi di sini ada pupuk organik ya. Pupuk organik ini dia kompos. Ini kompos. Kemudian ada juga casing ya. Di sini ada casing atau ini sebetulnya kotoran cacing yang sangat bagus digunakan untuk media tanam. Ini ada casing. Dan di sini ada juga untuk campuran media yaitu kotoran hewan ya. Di sini ada kotoran kambing. Kemudian di sini juga ada tanah kompos ya, atau kompos. Ini ada juga di sini bisa digunakan sebagai media tanam. Oke kawan-kawan, kita lanjut saja ke media berikutnya. Di sini ada pasir malang. Nah, ini pasir malang juga digunakan sebagai media tanam. Kemudian ada batu-batu, biasanya digunakan untuk di dasar pot atau juga untuk hiasan di atas media. Nih. Oke, kita langsung saja kita lihat ke tanamannya ya. Media-medianya diaplikasikan ke tanaman apa saja. Kemudian di sini ada juga media tanam berupa batu, batu pome atau batu apung. Ini biasa digunakan untuk media tanam kaktus ya. Oke kawan-kawan, kita langsung saja kita lanjut, kita tengok tanaman-tanaman yang ada di nursery yang menggunakan media tanam media-media yang ada di sini. Oke, untuk pertama kita langsung jumpa di sini ada tanaman aglonema. Di sini ditanam di wadah besar nih, di kolong seperti cincin seperti ini. Ini menggunakan media tanah, kemudian dicampur sekam mentah dan juga ditambah pupuk casing ya, atau kotoran cacing. Nih. Nah, ini dia tanamannya bisa tumbuh subur seperti ini kawan-kawan. Ini sedangkan ini kemarin ada yang lebih subur lagi ya, tapi sudah dipindah, sudah diletak pot karena ada peminatnya. Oke, kita lanjut lagi untuk media tanam selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tanaman anggrek. Di sini tanaman anggrek ini menggunakan media tanam arang ya, arang kayu. Nah, ini arang kayu dan anggreknya bisa tumbuh cukup bagus menggunakan media kayu dan juga ada ditambah cacah pakis ya. Ini beberapa bibitan tanaman hasil splitan nih.
Kita lanjut lagi, di sini ada tanaman kaladium liliput. Tanaman kaladium liliput ini tidak terlalu susah medianya. Ini hanya menggunakan media tanah dicampur sekam dan sedikit pupuk kompos. Nih, tanaman liliputnya bisa tumbuh rimbun seperti ini ya. Kemudian ada juga jenis-jenis kaladium lainnya. Ini menggunakan media tanah dan juga kompos. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada jenis tanaman Calathea. Di sini tanaman Calathea menggunakan media tanam sekam, pupuk kompos, kascing, dan juga sedikit kokopit, sehingga tanahnya cukup gembur, sehingga Calatheanya tumbuh subur seperti ini kawan-kawan. Ini ya, untuk jenis Calathea bisa menggunakan campuran media itu. Media sekam, kokopit, kemudian dicampur kompos. Nih, tanahnya subur sekali teman-teman ya. Sehingga Calatheanya tumbuh subur dan rimbun seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada tanaman Syngonium ya. Tanaman Syngonium ini medianya menggunakan kompos plus sekam nih. Ini kompos mentah plus sekam ya. Ini Syngoniumnya bisa tumbuh subur sekali ya. Tumbuh subur dan rimbun. Nih. Ini untuk media tanam Syngonium. Cukup kompos plus sekam saja. Ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, media yang digunakan media yang sudah difermentasi atau sudah dibiarkan dulu gitu, sehingga dia tidak terlalu panas saat kita melakukan penanaman. Oke, kita lanjut lagi ke tanaman berikutnya. Di sini ada tanaman Sansevieria ya. Sansevieria ini dia menggunakan media tanah plus kompos saja dan sudah bagus sekali ya, bisa digunakan untuk media tanam Sansevieria. Ini berbagai jenis tanaman Sansevieria bisa digunakan media tanah plus kompos. Ini tanah yang digunakan ini tanah yang sedikit berpasir ya. Nih. Oke, ini untuk tanaman Sansevieria. Kemudian kita lanjut lagi ke tanaman berikutnya. Di sini ada jenis tanaman seperti tanaman Wijaya Kusuma ya, tapi saya belum terlalu paham jenis tanaman ini. Untuk kawan-kawan yang memiliki tanaman ini bisa menggunakan media tanam kompos sekam plus tanah. Ya, ini dia nih. Bisa tumbuh subur seperti ini. Nih. Ini Wijaya Kusuma ya. Oke, kita lanjut lagi ke tanaman berikutnya. Di sini ada tanaman Impatiens. Impatiens ini menggunakan tanah plus kompos saja ya. Nih. Ini tanaman Impatiens. Oke, kita lanjut lagi. Ada tanaman apa? Di sini ada tanaman Begonia. Nih, tanaman Begonia. Tanaman Begonia ini menggunakan sekam plus kompos plus kascing yaitu atau kompos kotoran cacing. Ini untuk tanaman Begonia bisa tumbuh subur seperti ini teman-teman. Nih, perbandingannya bisa menggunakan 1:1 ya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada tanaman sirih gading dan juga sirih Brazil ya. Ini medianya masih sama, menggunakan tanah, sekam plus kompos. Ini. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada jenis kaktus sambung ya. Kaktus yang jenis sambung ini dia medianya tidak sama seperti kaktus yang murni. Dia medianya dasar ini medianya menggunakan kokopit, kemudian dicampur media tanah dan juga sekam. Ini seperti ini ya. Nih, untuk kaktus sambung seperti ini. Kemudian di sini ada kaktus yang besar ini ya. Media tanamnya menggunakan pasir dan juga tanah plus sekam plus kompos nih. Pertumbuhannya bagus sekali ya teman-teman. Kaktusnya bisa tumbuh subur di dalam pot seperti ini. Nih. Oke teman-teman, saya rasa untuk media tanam saya cukupkan saja dulu. Sekian saja dulu. Kalau ada sedikit pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab
dan bisa membuat teman-teman mengetahui lebih banyak tentang media. Oke, kami akhiri sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.